Akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban bertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens 2007, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas juga memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi meliputi transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme, suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Jujur dan mempunyai integritas. Hormat pada hak orang lain. Hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya, yaitu toleran, tidak zolim, sopan dan santun, saling tolong-menolong, berlaku adil, dan menghormati hak asasi orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasi Sila Persatuan Indonesia bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya, yaitu siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi nilai-nilai sila keempat bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain, mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Implementasi nilai-nilai sila kelima bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu dan suka menabung serta investasi. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik. Undang-undang ASN memberikan jaminan kepada aparatur sipil atau birokrat bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang mewakili kepentingan subjektif. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Undang-undang ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2. PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Etika publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan tidak seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika sesuatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus pada kesempatan ini, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan.